Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dengan saya pasca mid semester di video pembelajaran metode penelitian untuk materi yang ke-9, desain penelitian. Telah kita pahami bersama bahwa metode yang digunakan oleh seorang peneliti tergantung pada karakteristik penelitiannya, sehingga desain penelitian yang digunakan juga dapat beragam. Keputusan penggunaan desain mana yang akan dipakai tergantung pada dua hal, tujuan penelitian dan sifat masalah penelitian. Tujuan penelitian merupakan alat pemandu kegiatan penelitian. Apabila tujuan penelitian sudah jelas dan spesifik, maka penelitian itu sudah memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, sehingga perhatian penelitian dapat diarahkan kepada target area yang pasti. Nah, pada video kali ini, kita akan mengupas tentang desain penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Kita masuk ke pengertiannya lebih dulu. Apa itu desain? Sering kita dengar, membuat pakaian ada desain, membuat rumah ada desain, ya. Namun dalam dunia penelitian, desain adalah pola-pola yang dilakukan dalam penelitian. Pola adalah sesuatu yang dilakukan secara tertutup, terus-menerus, dan berulang-ulang. Sehingga desain penelitian merupakan suatu tindakan khas berkelanjutan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkonstruksikan penelitiannya agar terarah dan teratur demi mencapai tujuan penelitian. Dengan kata lain, desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Secara garis besar ada dua macam desain, ada desain makro dan desain mikro. Desain makro itu desain kasar penelitian, meliputi tips trik penelitian, kemudian perencanaan makro, yaitu perencanaan waktu, uang, durasi penelitian, dan lain sebagainya, serta hal lain berkenaan dengan upaya memudahkan proses penelitian. Sedangkan desain mikro itu merupakan pola yang bersifat strategik dalam suatu penelitian, sebagaimana diuraikan dalam bagian berikut ini. Jadi ada dua ya, ada desain makro dan ada desain mikro. Desain mikro sendiri artinya adalah pola penelitian yang terdiri dari tahapan-tahapan atau langkah-langkah tujuan dan ciri penelitian berdasarkan pendekatan yang diambil. Gitu. Pelajari kembali langkah-langkah penelitian di video yang keempat mata kuliah ini. Linknya disertakan di atas. Nah, kita masuk ke desain penelitian berdasarkan jenis dan tujuan penelitiannya. Ada 9 macam jenis dan tujuan penelitian ya. Kemarin kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, desain penelitian historis atau historical research. Tujuannya, membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematik dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh simpulan yang kuat. Ciri-cirinya, dia tergantung pada data yang diobservasi oleh orang lain daripada hasil observasi peneliti sendiri. Karena biasanya kita merujuk kepada hasil-hasil tulisan tentang kesejarahan yang lampau, begitu ya, yang sudah ada. Kemudian tertib dan ketat, sistematik dan tuntas. Nah, dan seterusnya nanti silakan kawan-kawan baca ciri-cirinya ya. Oke, masuk yang kedua, desain penelitian deskriptif. Ini banyak dilakukan oleh mahasiswa ya, deskripsi. Tujuan penelitiannya adalah membuat deskripsi secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Ciri-cirinya dia hanya menggambarkan saja ya, apa yang ditemukan di lapangan itu yang dibuat, apa yang ditemukan di penelitian itu yang dituliskan, begitu. Hanya mendeskripsikan saja. Itu adalah penelitian deskriptif. Kemudian, desain penelitian pengembangan atau exploratory research. Exploratory research ini tujuannya menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Ciri-cirinya, dia sering disebut dengan penelitian longitudinal, memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan ada faktor-faktor yang tidak diprediksi, itu bisa saja muncul dalam penelitian ini. Karena waktu durasi yang lama tadi dimakan oleh penelitian exploratory research ini ya. Penjelasannya adalah desain penelitian longitudinal pada umumnya menerapkan metode survei. Perbedaannya dengan desain riset biasa, riset longitudinal atau penelitian longitudinal itu dilakukan berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama, sampelnya itu saja. Riset longitudinal dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan suatu fenomena berdasarkan sampelnya. Misalnya penelitian tentang karakteristik kekerasan yang dilakukan remaja kota X. Yang diteliti adalah sampel di kota X itu saja. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dilihat perkembangannya seperti apa. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian longitudinal dapat diberlakukan dalam metode studi kasus. Hal ini mirip dengan desain survei. Ya. Namun tidak banyak penelitian yang semacam ini. Ya, kualitatif tapi menggunakan longitudinal. Peneliti kualitatif yang menggunakan pendekatan longitudinal tadi
secara berkala meneliti dokumen sampel yang terbit dalam periode waktu tertentu alias berkesinambungan. Dalam penelitian kuantitatif, nah ini habitatnya ya, jenis longitudinal lebih umum diterapkan. Penelitian kuantitatif longitudinal dilakukan dengan waktu yang relatif lama, bisa bertahun-tahun, tergantung jangka waktu yang dipilih oleh peneliti. Jadi saya tidak sarankan kawan-kawan yang ingin menulis skripsi menggunakan desain longitudinal, nanti kelamaan wisudanya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun penelitiannya belum selesai. Nah, contohnya adalah penelitian tentang keterlibatan orang tua dan teman pergaulan dalam mengurangi trauma anak korban bullying, ya, dalam delinkuensi atau kenakalan remaja. Jadi setiap tahun peneliti longitudinal itu mendatangi orang tua dan teman-teman sepergaulan yang sama itu terus-menerus. Nanti dilihat apakah kondisi korban traumanya menurun atau tidak, begitu ya. Yang keempat, desain penelitian kasus atau penelitian lapangan, case study and field research. Di sini tujuannya mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan unit sosial individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dia merupakan penelitian mendalam tentang unit sosial tertentu saja, jadi tidak semuanya, karena kasusnya saja yang diteliti atau lapangan itu saja yang diteliti. Ya. Untuk penjelasannya kita lihat berikut ini. Desain penelitian studi kasus dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi isu yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Lingkup desain penelitian ini sangat terbatas karena isu yang itu saja, kasus yang itu saja, gitu. Dan hasilnya hampir selalu tidak bisa diaplikasikan pada konteks atau tempat yang lain. Misalnya penelitian tentang putusan pengadilan terhadap suatu perkara. Penelitian ini bisa digunakan desain penelitian desain penelitian studi kasus untuk menelitinya. Namun belum tentu cocok untuk pada perkara yang lain dan di tempat yang lain. Nah, studi kasus sebagai desain penelitian kualitatif cukup sering dilakukan oleh peneliti sosial, termasuk peneliti bidang hukum. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah etnografi. Nanti kawan-kawan akan belajar di metode penelitian hukum di semester 5. Desain studi kasus hampir selalu menerapkan etnografi dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatoris sebagai teknik pengumpulan datanya. Nah, fokus penelitian dalam studi kasus sangat terbatas karena kasusnya itu saja. Fokus kepada putusan pengadilan terhadap suatu perkara, yaitu itu saja, tidak melebar kemana-mana. Nah, ini boleh nih, jadi simple. Jadi kawan-kawan ingin meneliti, boleh nih, teliti saja studi kasus. Karena tidak akan melebar kemana-mana. Nah, studi kasus sebagai desain penelitian juga dapat diadopsi oleh penelitian kuantitatif, meskipun sangat jarang. Penelitian kuantitatif dengan desain studi kasus umumnya menerapkan metode survei dengan penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Misalnya, penelitian tentang persepsi publik terhadap putusan pengadilan tentang suatu perkara. Publik disodorkan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Ini sudah lari ke kuantitatif kita. Ya, penelitian persepsi publik tersebut dapat menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya. Nah, adapun penelitian lapangan, ia banyak menggunakan research survey. Research survey disebut juga cross-sectional. Desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Survei atau cross-sectional bisa juga dilakukan dengan menerapkan content analysis jika sampel yang digunakan adalah dokumen, itu untuk studi dokumentasi. Ya. Jenis desain survei dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, desain survei diterapkan ketika peneliti menggunakan metode analisis wacana. Misalnya, penelitian tentang diskriminasi Islam di media massa. Analisis wacananya dilakukan untuk mengetahui bagaimana citra Islam yang disampaikan oleh media massa tertentu. Survei dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara memilih beberapa media massa yang menjadi sampel dari keseluruhan populasi media massa yang ada. Adapun di dalam penelitian kuantitatif, desain survei lebih umum diterapkan. Survei didesain dalam rangka menjawab rumusan masalah yang disusun. Seringkali persepsi yang umum kita dengar adalah desain survei merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan penelitian kuantitatif menggunakan survei sebagai metode penelitiannya. Misalnya, penelitian tentang tingkat kepercayaan publik terhadap presiden. Ini biasanya kuantitatif dan menggunakan survei. Yang kelima, desain penelitian korelasional. Berbicara tentang korelasional, tujuannya adalah mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Di sini kita mencari hubungannya, korelasinya. Jadi jangan dijelaskan ada atau tidak hubungannya, itu hubungannya pasti ada. Sekarang persoalannya yang terus diteliti adalah tinggi dan rendahnya, banyak atau tidak banyaknya hubungan yang terjadi di antara dua hal yang diteliti. Yang keenam, desain penelitian causal comparative research. Di sini tujuannya menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat, pertentangan, dan hubungan lainnya. Dengan cara meneliti akibat yang ada dan mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Nah, di sini kita memperbandingkan ya. Sifatnya ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung. Penjelasannya seperti ini.
Desain penelitian kausal komparatif ini dapat digunakan dalam penelitian yang memiliki fokus pembahasan lebih dari satu kasus. Di sini terlihat jelas perbedaannya dengan studi kasus. Kalau studi kasus hanya satu kasus, ini lebih dari satu kasus karena harus dibandingkan. Penelitian komparatif adalah perbandingan antara dua kasus atau lebih yang dijadikan fokus penelitiannya. Misalnya, penelitian tentang perbandingan fatwa tentang hukum merokok antara fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Desain penelitian komparatif bisa diterapkan dalam riset kualitatif. Sebagaimana studi kasus, metode yang sering digunakan adalah etnografi. Proses pengumpulan data umumnya dilakukan dengan wawancara, observasi atau studi dokumentasi. Itu dia, triangulasi. Studi komparatif lebih luas cakupannya daripada studi kasus. Peneliti pada akhirnya memperbandingkan antara kasus satu dengan kasus yang lainnya. Desain penelitian komparatif ternyata juga bisa diterapkan dalam penelitian kuantitatif. Metode survei adalah metode yang cukup sering digunakan. Dia disebut cross-kultural. Contoh penelitian dengan desain penelitian ini misalnya tingkat pemahaman umat Islam di Arab Saudi dan di Indonesia tentang hukum rokok. Peneliti bisa melakukan survei kepada sejumlah umat Islam di dua negara tersebut yang dijadikan sampel penelitian secara kuantitatif. Yang ketujuh, desain penelitian eksperimental sungguhan, true experimental research. Tujuannya menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dengan satu atau lebih kondisi perlakuan dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak disertai kondisi perlakuan. Ya, untuk lebih lengkapnya kita lihat saja penjelasannya. Desain eksperimental adalah desain penelitian yang diterapkan untuk penjajakan. Eksperimen dalam penelitian sosial tak jarang digunakan untuk mengetahui aspek kausal atau penyebab terjadinya fenomena sosial termasuk hukum. Sering pula dilakukan sebagai landasan penerapan program. Misalnya, peneliti ingin mengetahui efektivitas pemahaman fatwa merokok yang ditempel di ruang publik untuk mengurangi konsumsi rokok. Beberapa ruang publik dipasang plakat fatwa rokok dan beberapa yang lain dengan karakteristik yang sama tidak dipasangi plakat fatwa tentang rokok. Eksperimen ini akan menunjukkan hasil seberapa efektif plakat fatwa rokok dapat mengurangi konsumsi rokok di ruang publik. Begitu. Dalam penelitian kualitatif, desain eksperimental sangat jarang dilakukan. Hal ini umumnya disebabkan oleh pertimbangan etis, begitu ya, supaya tidak bias, ya, karena potensial bias, ya. Dalam penelitian kuantitatif, desain eksperimental lebih leluasa untuk dilakukan. Peneliti umumnya menerapkan desain eksperimen pada penelitian kuantitatif yang dilakukan. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk memperbandingkan kelompok yang diberlakukan sebagai subjek eksperimen dan kontrol. Misalnya eksperimen tentang pelibatan warga binaan di lapas dalam kegiatan keagamaan. Sebagian warga binaan menjadi subjek eksperimen dilibatkan, sebagian lain tidak dilibatkan sebagai kelompok kontrol. Nanti hasilnya merupakan hasil eksperimen. Yang kedelapan, desain eksperimental semu, ya. Quasi experimental research. Tujuannya memperoleh informasi yang merupakan asumsi bagi informasi yang diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya. Jadi mendekati penelitian yang sesungguhnya. Dalam hal objek penelitian tidak dapat diteliti langsung misalnya begitu ya. Kemudian yang kesembilan, desain penelitian tindakan atau action research. Tujuannya mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung pada setiap dunia aktual lainnya. Ini biasanya digunakan di keguruan dan di lapangan ya, di lapangan juga bisa digunakan. Ini ciri-cirinya, nanti silakan kawan-kawan baca sendiri ya. Baik, kita sudah di ujung video. Kesimpulannya, perkuliahan ke-9 ini, yang pertama, desain penelitian merupakan aspek yang harus ada di dalam penelitian. Tanpa desain, tidak ada pola. Tanpa pola, tujuan penelitian akan sulit dicapai. Makanya harus ada desain. Desain penelitian yang digunakan dapat bervariasi. Keputusan penggunaan desain mana yang akan dipakai tergantung pada dua hal, tujuan penelitian dan sifat masalah atau karakteristiknya. Yang ketiga, kesimpulannya, desain penelitian merupakan suatu tindakan khas berkelanjutan yang digunakan atau dilakukan oleh peneliti dalam mengkonstruksikan penelitiannya agar terarah dan teratur demi mencapai tujuan penelitian. Baik desain makro maupun desain mikro, keduanya adalah dua hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Dan yang terakhir, kesimpulannya, terdapat 9 jenis penelitian yang memiliki ciri-ciri dan desain tersendiri. Semua kembali pada kebutuhan peneliti yang disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Ya. Kawan-kawan, saya sarankan bisa menggunakan desain deskriptif atau studi kasus ataupun lapangan gitu ya untuk menyusun skripsi begitu. Jadi cari yang simpel-simpel saja, yang penting segera selesai dan dikuasai begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada video ke-9 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Silahkan like dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.